Oke, ketemu lagi dengan Ibu Mesa BR Sitanggang. Kali ini kita akan membahas materi tentang mekanisme pernapasan, membedakan pernapasan dada dan pernapasan perut pada manusia. Materi pokok yang akan kita bahas yaitu yang pertama, apa itu bernapas, yang kedua, jenis pernapasan, yang ketiga, mekanisme pernapasan dada, yang keempat, mekanisme pernapasan perut. Yang pertama harus kita ketahui apa itu bernapas. Dalam sehari-hari tanpa kita sadari, salah satu ciri-ciri makhluk hidup yaitu bernapas. Bernapas adalah proses menghirup dan menghembuskan udara pernapasan. Dari mana kita dapat bernapas? Itu dari udara yang kita hirup. Di mana bernapas itu ada dua fase. Ada fase inspirasi, ada fase ekspirasi. Kalau inspirasi di gambar kita dapat lihat di sini adalah fase kita menghirup udara. Kemudian fase ekspirasi kita juga dapat melihat gambar di sini kita menghembuskan udara atau menghembuskan nafas kita, begitu ya. Dan kita lihat ada dua jenis pernapasan, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Di mana terjadi pernapasan dada? Pernapasan dada terjadi dengan menggunakan otot antar tulang rusuk kita ini. Dapat kita lihat gambar ya, bahwa paru-paru kita dilindungi oleh rusuk, tulang rusuk begitu ya. Maka dalam pernapasan dada itu terjadi pada otot antar tulang rusuk kita. Kemudian pernapasan perut. Di mana terjadi pernapasan perut? Pernapasan perut terjadi itu dengan menggunakan otot diafragma. Kita dapat lihat gambar ya, di mana otot diafragma kita itu pas di bawah tulang rusuk atau di bawah paru-paru kita. Nah, kita mau melihat dulu bagaimana mekanisme pernapasan dada. Jadi tadi dalam bernapas kita melalui dua fase, ada fase inspirasi dan fase ekspirasi. Kita lihat di pernapasan dada pada fase inspirasi, di mana otot antar tulang rusuk pada saat kita melakukan fase inspirasi, otot antar tulang rusuknya itu berkontraksi. Kemudian rongga dadanya membesar, kondisi paru-paru kita itu mengembang, tekanan udara pada paru-paru kita itu rendah sehingga udara itu masuk. Sedangkan di fase ekspirasi pada pernapasan dada, otot antar tulang rusuknya berelaksasi. Rongga dadanya mengecil, kondisi paru-paru kita itu mengempis, tekanan udara pada paru-paru kita itu semakin tinggi, udara di sini keluar. Itu adalah mekanisme pernapasan dada. Nah, kita lihat pernapasan perut. Pada fase inspirasi di pernapasan perut, otot diafragma itu berkontraksi. Sama artinya dia itu mendatar, ya. Kemudian rongga dada kita itu membesar, sedangkan kondisi paru-paru kita itu mengembang, tekanan udara pada paru-paru itu rendah, di sini udara masuk. Biasanya pada saat kita melakukan pernapasan perut melalui inspirasi, kondisi perut itu mengembung atau membuncit gitu ya, karena otot diafragmanya sedang berkontraksi. Nah, pada saat kita melakukan pernapasan perut melalui ekspirasi, di sini otot diafragmanya itu berelaksasi dan cekung. Sedangkan rongga dadanya itu mengecil, kondisi paru-paru kita itu mengempis ya, tekanan udara itu tinggi. Nah, disinilah udara itu akan keluar. Kita bisa lihat nih diagram pernapasan perut ya. Pada fase inspirasi tadi itu ya, pada saat kita menghirup udara itu di sini kita lihat ya,
otot diafragmanya itu berkontraksi, itu keadaannya itu mendatar, dia mendatar ya, akibatnya perut kita juga terangkat gitu ya, atau dalam keadaan perut kita itu membuncit gitu, mengembung gitu ya. Sedangkan pada saat kita fase ekspirasinya, pada saat kita menghembuskan nafas, itu otot diafragma kita itu berrelaksasi, sehingga ya kita lihat juga kondisi otot diafragma kita itu mencekung dia gitu ya, mencekung. Di situ kita menghembuskan ya, atau mengeluarkan udara dari saluran pernapasan kita ya. Ini adalah diagram pernapasan perut begitu. Nah, untuk makin memahami materi tentang mekanisme pernapasan dada maupun pernapasan perut atau mekanisme pernapasan, ini ada beberapa kuis yang Ibu sediakan. Nanti silahkan kalian jawab kuis ini. Bacalah setiap pernyataan dengan seksama, tentukan jawaban yang benarnya. Nah, pernapasan perut terjadi melalui otot angkat tulang rusuk. Apakah ini benar? Nah, silakan dijawab ya di kolom komentar. Yang kedua, saat fase ekspirasi pernapasan perut, kondisi diafragma mendatar. Tadi sudah Ibu jelaskan. Pada fase ekspirasi, benarkah kondisi otot diafragma kita itu mendatar atau sebaliknya? Yang ketiga, pada tekanan udara dalam paru-paru lebih rendah dari tekanan udara lingkungan saat fase ekspirasi. Ini baik pada pernapasan perut maupun pernapasan dada. Coba kalian ingat-ingat kembali penjelasan Ibu tadinya ya, silahkan dijawab. Dan pertanyaan terakhir ini, kalian perhatikan gambar yang tersedia. Nah, berdasarkan gambar di samping, pernyataan yang benar tentang mekanisme pernapasan dada pada manusia adalah, coba kalian perhatikan dari kedua gambar ini. Di sini tanya mekanisme pernapasan pada manusia. Kira-kira di sini yang ditunjukkan ini apakah pernapasan dada atau pernapasan perut? Coba kalian lihat di sini. Tapi di sini dari gambar ini kalian sudah bisa menerjemahkan kok ya. Ini adalah pernapasan perut. Silahkan dijawab kuis-kuis yang tadi Ibu sajikan 4 soal. Silahkan dijawab di kolom komentar. Terima kasih. Selamat pagi semuanya, salam Fransiskus Pace Bene. Selamat pagi, salam Fransiskus Pace Bene. Jadi bertemunya kami di sini, kami menceritakan inspirasi otot dada dan otot perut dan ekspirasi otot dada dan otot perut. Jadi akan dijelaskan oleh Tessa. Yang pertama, proses pernapasan inspirasi pada rongga dada. Yang pertama, rongga dada terangkat ke atas dan maju ke depan. Lalu volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, tekanan volume udara mengecil, dan udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Tadi sebelum ekspirasi, otot dada berrelaksasi. Tulang rusuk menurun, volume rongga dada menyempit, paru-paru mengecil, dan tekanan udara membesar. Lalu udara yang di paru-paru keluar melalui mulut. Lalu akan dilanjutkan oleh Caca. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih otot diafragma itu bekerja. Jadi, ketika otot diafragma berkontraksi, diafragma yang semula melengkung menjadi mendatar. Lalu volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, tekanan udara akan mengecil, udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Mekanisme ini dapat memasukkan udara sekitar 75% ke dalam paru-paru ketika bernapas dengan normal. Lanjut pada fase ekspirasi. Pada fase ekspirasi ini, otot diafragma akan berrelaksasi sehingga diafragma yang tadinya datar akan
akan melengkung kembali. Volume rongga dada yang tadinya membesar akan mengecil, seiring dengan paru-paru yang akan mengecil, dan tekanan udara akan membesar. Dan udara pun keluar dari paru-paru. Sekian, terima kasih. Selamat pagi, salam Fransiskus, Pak CB.